Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, semangat pagi ya semua. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin, yakni berkaitan dengan membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Ya, jadi tentunya kamu sudah tahu ya buku fiksi itu apa dan buku non-fiksi itu apa. Ya, jadi buku fiksi itu merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif. Ya, sedangkan buku non-fiksi itu kebalikannya ya. Untuk buku fiksi itu ada dua unsur yang membangunnya, yakni intrinsik dan juga ekstrinsik. Selanjutnya, bagaimana kalau yang dikatakan buku non-fiksi? Ada yang sudah tahu? Ya, buku non-fiksi itu merupakan ya buku yang berisi fakta dan juga informasi. Ya, jadi contoh saja buku pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPS dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsurnya itu disajikan melalui uraian materi, grafik, tabel dan bagan. Jadi hari ini kita belajar untuk merangkum buku, yakni merangkum buku fiksi dan juga non-fiksi ya. Jadi kamu bisa lihat materi kita pada hari ini halaman 277 sampai dengan halaman 281. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kamu mampu membuat rangkuman alur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Ada yang sudah tahu apa itu rangkuman? Ya, rangkuman itu disebut juga dengan ringkasan. Ya, jadi rangkuman itu merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Di rangkuman ini tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Jadi kamu sudah paham kan apa itu merangkum? Jadi kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi pertama sekali kita akan mencoba untuk merangkum buku fiksi. Di minggu kemarin tentunya kamu sudah melihat di akhir materi pembelajaran ada sebuah video yang kamu tonton, bukan? Ya, jadi video itu berjudul Ayahku Bukan Pembohong ya. Jadi itu termasuk bentuk cerita buku fiksi atau non fiksi. Ya, itu termasuk buku cerita yang bersifat fiksi ya. Tentunya dari cerita ya yang ditampilkan tersebut kamu bisa merangkum cerita buku fiksi tersebut, yakni dengan membaca ya berulang-ulang dan mencari serta mencatat intisari atau gagasan pokok pada buku fiksi tersebut ya. Selanjutnya kamu bisa mengenali tokoh utama yang lebih mendalam dari cerita itu, kira-kira siapa ya. Selanjutnya buang peristiwa yang kamu anggap kurang penting ya. Dan yang terakhir itu kamu catat gagasan pokok per paragraf ya, kemudian kembangkan gagasan pokok tersebut dengan memperhatikan alur cerita. Ya, jadi cerita yang sudah ada itu tidak perlu kamu ubah kembali. Hanya saja di sini kamu merangkum atau meringkas cerita tersebut sesuai dengan isi dari cerita tersebut ya. Berdasarkan apa yang saya uraikan tadi, kamu bisa melihat contoh dari cuplikan judul buku cerita ya yang saya tampilkan tadi. Ya, kamu cermati dan kamu pahami ya nak ya.
Selanjutnya kita akan belajar untuk merangkum buku non-fiksi ya. Jadi kamu bisa membaca bukumu ya, halaman 277 sampai dengan 281. Kamu bisa melihat ya bagaimana cara merangkum buku non-fiksi ya. Jadi kamu baca bukumu tersebut ya nak ya. Saya beri waktu 5 menit. Jadi apa yang kamu baca tadi bisa kamu peroleh bahwasannya cara merangkum buku non-fiksi itu ada terbagi dua, yakni yang pertama itu yakni gagasan pokok dan yang kedua itu bentuk pemetaan pikiran. Jadi untuk pembahasan selanjutnya coba kamu perhatikan ya nak ya. Adapun langkah merangkum buku berdasarkan gagasan pokok yakni diantaranya kamu membaca informasi umum dari buku tersebut seperti judul, pengarang, penerbit ya. Kemudian yang kedua, kamu harus mengetahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan juga kata penghantar. Jadi untuk buku yang baik tentunya memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik ya. Selanjutnya yang keempat, kita dapat merangkum bacaan dari pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Jadi kita uraikan ya pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang kelima, kita menyusun pokok pikiran tersebut ya, pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Selanjutnya yang keenam, kita akan membuat format cara merangkum ya dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian ya. Jadi kamu bisa perhatikan formatnya tersebut di halaman 278 ya. Selanjutnya yang terakhir itu ya, gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Jadi dalam rangkum bacaan itu kita menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan atau pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Jadi bagian halaman 279 juga ada contoh ya bagaimana seseorang berdasarkan gagasan pokoknya. Jadi dari contoh bab yang kedua. Ya, dari contoh bab yang kedua ini kamu bisa lihat ya ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Maksudnya di sini ya, dari pertanyaan tersebut kita akan memperoleh pokok-pokok isi buku yang digunakan untuk merangkum ya. Jadi itu tujuannya ya. Apa yang ibu uraikan tadi kamu bisa melihat contoh ya dari awal hingga sampai akhir ya. Setiap gagasan itu biasanya dituliskan dengan secara urut ya. Jadi kamu silahkan kalian pahami dan cermati dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ini merupakan contoh dari rangkuman dari buku non-fiksi ya. Berikutnya kita masuk bagian langkah yang kedua, yakni langkah merangkum dengan pemetaan pikiran ya. Jadi kamu bisa membuat judul ya di tengah-tengah kertas, kemudian diberi gambar yang sesuai untuk memudahkan kamu mengingat judul tersebut. Selanjutnya membuat cabang utama terkait topik tadi ya. Jadi contohnya misalkan saja apa definisi, bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, dan latihan apa yang bisa dilakukan dengan bagaimana aplikasinya dan sebagainya. Jadi kamu bisa melihat contoh dari rangkuman dengan pemetaan pikiran tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara merangkum dengan pemetaan pikiran. Nah, contohnya yakni seperti ini tongkonan. Bentuk fisiknya seperti apa? Bagian-bagian tongkonan itu apa saja? Kemudian di depan rumahnya itu ada apa saja? Menghadap ke barat, ke timur, dan seterusnya. Itu kamu buat dengan bentuk pemetaan pikiran.
Dari penjelasan Ibu tadi, tentunya kalian sudah tahu ya bagaimana merangkum buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang saya mau bertanya, apakah sama merangkum buku fiksi dan non-fiksi? Ya, jawabannya pada intinya sama ya. Sama-sama meringkas ide pokok setiap bagian dalam buku ya. Lalu perbedaannya apa ya? Perbedaannya terletak pada cara merangkum masing-masing buku. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasannya dalam merangkum buku fiksi dan non-fiksi, seseorang harus terlebih dahulu membaca, yakni membaca informasi umum buku tersebut. Dan dalam membacanya harus dilakukan berulang kali, sehingga seseorang dapat memahami isi informasi yang terdapat pada buku tersebut. Sekarang kamu kerjakan latihan di buku paketmu yang ada di halaman 282 bagian atas ya, nomor 1 dan 2. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi kita hari ini, kalian boleh bertanya dengan guru pembimbing yang ada di kelasmu ya nak ya. Kemudian ingat, untuk materi minggu depan kamu akan belajar menelaah unsur buku dan membuat komentar. Jadi jangan lupa baca bukumu di rumah ya nak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya?
Papa beli nasi, makan dulu. Astagfirullahaladzim. Berangkat, Nak.